Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Sebab Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, akan diselamatkan ia dan seisi rumahnya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Kiranya kekuatan dari firman senantiasa menyertai kehidupan kita dalam melanjutkan aktivitas kita. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih kami memberikan hidup kami supaya kepada Bapa di surga, supaya hidup kami menjadi bermakna. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dan kita akan membaca Alkitab. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Kemarin saya sempat menyinggung bagaimana Satan itu deluser atau Satan versus Tuhan, ya, dan atau versus Yesus. Dan saat ini saya akan membawakan menjadi tema kita adalah hidup yang bermakna. Supaya hidup kita bermakna, kata firman Allah jelas bahwa jadikan hidupmu bermakna dengan memberi hidupmu digembalakan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kalau kita mau memberikan atau membuat hidup ini bermakna, tidak ada jalan lain, biarkan Tuhan itu yang mengembalakan hidup kita. Jangan biarkan setan. Jangan biarkan setan yang menggembalakan kehidupan kita. Karena setan hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan apa yang baik, yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kemarin saya katakan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita dirinya sendiri, firman Allah dan iman. Itu yang akan diambil. Kalau dengan demikian dia menyadari bahwa dia akan ditaklukkan, dia akan dikalahkan dengan pemberian yang Tuhan berikan kepada hati manusia. Jadi itu sebabnya setan selalu ingin memberikan yang mengambil yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya kalau kita mau bermakna, berikan hidup kita kepada pengembalaan Yesus, karena Tuhan akan mengembalakan kita dengan baik, dan bahkan dia akan memberikan kelimpahan yang sangat luar biasa, kelimpahan kasih, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan kebaikan, kelimpahan kesabaran, kelimpahan kesetiaan, kemurahan, kelimpahan apa lagi? Kasih sayang dan kelimpahan pengendalian diri. Dan itu sebabnya saya mau katakan, beri hidupmu menjadi bermakna di dalam Yesus. Yang kedua dikatakan, jadikan hidupmu bermakna dengan memberi hidupmu untuk memiliki iman yang murni dalam Yesus Kristus. Jadi iman itu harus iman yang murni, bukan iman yang karena kalau ini saya dapat ini, saya akan beriman, kalau saya tidak dapat ini, saya tidak akan beriman. Tidak. Bahwa iman kita itu sekalipun kadangkala kita menderita, bahkan Musa pernah berkata, aku lebih baik menderita, pilihannya menjadi menderita, bayangkan itu. Tidak banyak orang yang memilih untuk hidup menderita bersama dengan umat Tuhan. Musa memilih untuk menderita, tetapi itu jalan yang terbaik. Walaupun penderitaan itu menjadi pilihannya, tetapi bukan hal yang menghancurkan hidupnya. Justru itu awal yang baik yang dikerjakan oleh Allah dalam hidupnya untuk menerima segala hal-hal yang limpah. Karena dia menaruh imannya kepada Allah dan menaruh imannya sungguh-sungguh, sehingga dia menganggap penderitaan itu bukanlah menjadi satu hal yang menyiksa dirinya, justru membuat dia lebih berserah diri kepada Allah. Lalu yang ketiga, untuk hidup
jadikan hidupmu bermakna dengan memberi hidupmu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita buat hidup kita bermakna, karena kita taat, melakukan firman Allah, menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Allah dalam hidup kita. Dan ingat, iblis akan senantiasa merebut yang terbaik dari engkau, yang diberikan oleh Tuhan bagimu, yaitu pribadinya, atau Yesus itu dalam dirimu, atau iman yang ditaruhkannya, atau iman, terus kemudian Roh Kudus, lalu kemudian juga hidup yang kekal. Dan itu akan diambil daripadamu karena dia sadar kalau engkau bersama dengan Tuhan, dia akan tetap berada di neraka. Dia mencari teman untuk tinggal di neraka, tapi jangan mau untuk tinggal di neraka, ya. Karena kalau Tuhan memberi yang terbaik, dirinya, firman, dan Roh Kudus, dia sadar, iblis itu sadar, dia tidak akan bisa mengalahkan engkau. Dia tidak akan bisa mencuri, apalagi membunuh, apalagi membinasakan. Dia tidak akan bisa. Tapi ketika engkau gagal, hidupmu akan tidak bermakna. Tetapi ketika engkau mau digembalakan oleh Tuhan, hidupmu menjadi bermakna. Saya berharap dan berdoa supaya engkau memilih untuk hidup bermakna di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa engkau adalah Allah yang memberikan hidup bermakna di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, dan selamat kiranya Tuhan memberkati kita, dan selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Roh Kudus firman, dan api Tuhan senantiasa menyertai kita, senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Mantap, mantap, mantap. Mantap. God bless you.